Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama aku Mutiara Nurul Amalia. Kali ini aku akan membahas materi tentang sengketa, hukum, serta reformasi hukum di Indonesia. Baiklah, pembahasan pertama, aku akan membahas tentang apa itu sengketa hukum litigasi dan sengketa hukum non-litigasi. Penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dunia, menurut Marwan Mas, terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelesaian secara litigasi, ialah dilakukan melalui pengadilan. Yang kedua itu penyelesaian secara non-litigasi, yaitu dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Perdamaian, yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, yaitu media, yakni penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga, tidak formal, mediator. Tetapi, mediator tidak memutuskan, hanya sebagai perantara dari pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ada konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal, ditunjuk oleh MA, tetapi tidak mandiri, dan juga tidak memutuskan sengketa para pihak. Yang keempat, arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal, undang-undang, dan kedudukannya mandiri, serta memberikan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara, atau disebut juga hukum formal, adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material yang dilanggar. Adapun macam-macam hukum acara ialah yang pertama, hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formal, ialah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur tindakan aparat pelaksana atau penegak hukum karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang atau peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar. Selanjutnya, ada hukum acara perdata atau disebut juga hukum perdata formal. Ialah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan perdata atau keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata karena adanya pelanggaran hukum perdata material. Selanjutnya, ada hukum acara tata usaha negara atau HTUN formal. Ialah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang cara bagaimana menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara perseorangan atau badan pribadi dengan pejabat tata usaha negara, akibat dilanggarnya peraturan tata usaha negara atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada hukum acara tata negara atau HTN formal. Ialah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan HTN material bila mana dilanggar. Hukum acara tata negara Indonesia dikenal dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan perdata atau publik mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di Mahkamah Konstitusi, atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pembahasan ketiga kita akan membahas tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan. Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang, dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih 300 tahun. Berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan, misalnya hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak azazi manusia. Yang kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 24 ayat 1 dan 2 dan pasal 25, dan mengalami perubahan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 9 November tahun 2001 oleh MPR. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan lain, seperti pemerintahan maupun badan lain, selain pemerintah sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Maka, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kehakiman dapat bebas dan tidak memihak, yakni sebagai berikut. 1. Landasan yuridis tentang Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung merupakan puncak dari proses peradilan yang dilakukan di Indonesia, di mana semua peradilan-peradilan yang berada di bawahnya bernaung di bawah Mahkamah Agung. Kedua, kualitas dan integritas para hakim. Karena ini menyangkut hakim dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, tradisi kehidupan hukum dalam masyarakat, yakni adanya hukum untuk dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi masyarakat. Kekuasaan kehakiman setelah UU PKK atau Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, ada 3 undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dari keempat undang-undang ini terdapat perbedaan dan persamaan. Namun yang perlu dicatat bahwa ada 2 hal yang menjadi hal pokok yang terdapat dalam ketiga undang-undang tersebut, yakni 1. Kekuasaan kehakiman yang bebas, 2. Hak menguji oleh Mahkamah Agung. Adapun keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berwenang untuk 1. Menguji undang-undang terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, yaitu memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Secara formal, hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBG dan HIR. Sedangkan secara material, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Hukum pembuktian itu termuat dalam HIR, Herzin Indonesia's Reglement, yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, pasal 162 sampai pasal 177. Kemudian RBG,
Rechtsreglement voor de Buitengewesten berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura, pasal 282 sampai dengan pasal 314. Selanjutnya, hukum pembuktian terdiri dari satu pembuktian formil, yaitu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBG atau HIR. Yang kedua yaitu pembuktian material, yaitu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu alat bukti. Ada 5 kategori alat bukti, diantaranya sebagai berikut. 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Menurut KUH Perdata maupun RBG atau HIR, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas 1. Bukti tulisan atau surat. Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Dalam hukum acara perdata, alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal 164 RBG atau 138 HIR, pasal 165 HIR, pasal 167 HIR STB 1867 nomor 29 dan pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 KUH Perdata. Selanjutnya ada bukti dengan saksi-saksi. Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi diatur dalam pasal 165 RBG atau 139 HIR sampai dengan pasal 179 RBG atau 152 HIR tentang pemeriksaan saksi. Adapun orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah yang pertama keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. Yang kedua, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Yang ketiga, anak-anak yang belum berusia 15 tahun. Yang terakhir yaitu orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah yang pertama, mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian. Yang ketiga yaitu untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian. Selanjutnya ada persangkaan-persangkaan. Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 RBG atau 173 HIR dan pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUH Perdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalkan dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan. Pembahasan selanjutnya pengakuan. Pengakuan ialah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu pembenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 311 RBG atau 174 HIR, pasal 312 RBG atau 175 HIR, dan pasal 313 RBG atau 176 HIR, serta pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH Perdata. Pengakuan dapat terjadi di dalam pengadilan maupun di luar sidang peradilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan menurut pasal 311 RBG atau 174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUH Perdata. Pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali
kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari sebuah kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan pengakuan yang terjadi di luar persidangan menurut pasal 312 RBG atau 175 HIR, pasal 1927 dan pasal 1928 KUH Perdata merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 1185 RBG atau pasal 155 sampai dengan pasal 158 HIR, pasal 300 RBG atau pasal 177 HIR, pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam. Yang pertama, sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan karena perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus atau sumpah decisor. Yang kedua itu sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni satu sumpah penambah atau pelengkap dan sumpah penaksir. Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara. Maka dalam pasal 314 RBG atau 177 HIR menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah, baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang perbedaan barang bukti dan alat bukti. Bukti dan barang bukti merupakan dua unsur yang berhubungan erat dengan proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, ataupun untuk menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Selain itu, ada alat bukti lain di luar KUHP yang diakui keabsahannya, yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti ini dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. KUHP tidak memberikan definisi khusus tentang apakah yang dimaksud dengan istilah barang bukti. Namun, definisi barang bukti dari salah satu tokoh hukum, R. Susilo, yaitu barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan disebut sebagai barang bukti. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP ayat 1, barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas. Selain itu, di dalam Hertsin Inlands Reglement HIR juga terdapat pengaturan terkait barang bukti berdasarkan pasal 42 HIR yang termasuk barang-barang antara lain 1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, contoh barang-barang yang dicuri. Yang kedua, barang-barang yang terjadi sebagai hasil tindak pidana, contohnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa. Yang ketiga, barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, contohnya sebagai pakaian yang terkena darah yang dipakai tersangka untuk membunuh orang. 4. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, contohnya golok untuk membunuh. Meskipun berdasarkan peraturan